Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 8 lewat sejam setengah. Ya, lanjut apa enggak ini? Habis jawab salamnya rada lemes banget ini. Yang jawab salam rada semangat, saya doain banyak rezekinya. Biar bisa nambah. Nambah apa dulu nih? Nambah rezeki, nambah ilmu, nambah sehat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yahkumu bil haqq wa yaqdi bil adl wa yahdin nasi ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan al-mustafa wa ala alihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Segenap para asatid wal asatidah, para guru yang alhamdulillah malam hari ini begitu banyak yang hadir, yang telah maklum yang telah disebutkan tadi oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi. Mudah-mudahan seluruh guru kita semua yang hadir insya Allah Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan rezekinya, keberkahan ilmunya, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Kakanda Kiai Haji Ali Mustafa M. Al-Hafidh, kita doakan mudah-mudahan rezeki beliau senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tambahkan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kesehatan dan diberikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar saya punya guru, keluarga besar Bang Helmi, Ustadz Hamawi, guru saya itu Pak, guru saya doain biar sehat panjang umur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak guru yang hadir. Kalau saya banyak ngomong rasanya kurang tepat ya. Jadi bagaimana kalau saya tutup aja, kita makan duluan nih ya. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib serta beberapa sahabat yang lainnya sedang duduk berbincang dengan Rasulullah. Ini kalau sahabat itu kan mereka memang cinta mahabbah kepada Rasulullah itu luar biasa. Sebab begini, kalau dibandingkan antara, kita pernah tahu tuh cerita Nabi Yusuf ya Pak ya? Pak? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Apa Anda? Nabi Yusuf itu kan ketika beliau difitnah karena mau diperkosa, padahal kan beliau memang nggak merkosa tapi mau diperkosa, bener nggak? Beda sama kita tuh Pak. Kita ketemu perempuan rasanya grebet. Nabi Yusuf difitnah tuh, dianggap mau memperkosa, ya akhirnya dimasukkan dalam penjara. Si wanita tadi merasa terhina karena bini apaan, perempuan apaan begitu tergoda sama lelaki gitu. Akhirnya mereka menumpulkan beberapa ibu negara, ibu pejabat Pak, kemudian dikawal, dibilangin tuh, bilangin sama Yusuf suruh mandi yang cakep, pakaiin baju yang ganteng, kasih minyak wangi yang enak. Dari situ Nabi Yusuf baru ditampilin dia tuh, bahasa kitanya mana naik ke panggung gitu ya. Kan Allah sudah memberikan penjelasan tuh dalam Quran ayat surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa kunna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini ayat dulu waktu saya mondok sering dipakai buat pelet Pak. Wah, jadi anak-anak muda kalau mau pelet main ke rumah saya aja ya, bawa beras yang banyak.
Jadi ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihi salam, falamma ra'ainahu akbarnahu, mereka melihat Nabi Yusuf terus mereka bilang, saking kagetnya tuh, falamma ra'ainahu akbarnahu, ini mah bukan orang, ini luar biasa, kaget. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka sampai motong tangannya dewek kagak berasa. Tuh, saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu kalah ganteng dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kan logikanya begini, Pak. Kalau orang melihat Nabi Yusuf aja itu tangan diiris-iris, bagaimana kalau lihat Rasulullah? Kan leher yang dipotong-potong. Kudunya begitu kan ya? Logikanya. Tapi memang karena Rasulullah itu punya paras yang begitu luar biasa, sehingga orang yang sudah melihat Rasulullah, besoknya ketika nggak ketemu Rasulullah, dia akan merasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Itu bedanya Nabi Yusuf dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Rasulullah. Amin. Mimpi di dunia maupun ketemu di sorga antar. Amin ya rabbal alamin. Nah, para sahabat ini demen tuh ngobrol sama Rasul. Kemudian Rasulullah bilang begini, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. 3 hal yang akan membuat orang itu bisa dimudahkan oleh Allah dalam penghisapan dia entar di akhirat, wa adkhalahul jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah nerangin. Yang pertama kata Allah, syarat kalau kita bakal dimudahkan tanpa hisab bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ini pertanyaannya, kira-kira kita mau masuk surga apa kagak, Pak? Pak, kan surga cuma ada 7 pintu, ada 8 pintu, Pak. Pak, surga cuma ada 8 pintu, mau masuk yang mana kira-kira? Hah? Semuanya, maruk amat teman. Surga ada 8 pintu nih, ya. Kita tuh dimudahkan untuk bisa masuk, kata Rasulullah. Yang pertama, tu'ti man haram. Kamu mau memberi kepada orang yang udah jelas-jelas pelit buat sama kita. Kira-kira gampang apa susah, Pak? Dua ilahi. Jangankan sama orang yang pelit banget, Pak, sama kita yang rada CS aja, orang mana kita pelit banget. Bener gak? Bang, punya rokok? Kagak ada gua. Padahal di kantong ada itu. Lu ada rokok emang? Ini ada Samsung. Gua isep dulu dah sini. Isep, pas. Udah habis aja baru. Gue pulang dulu ya. Emang apa? Enggak, bini gue nyariin. Padahal dia rokoknya saya gitu, dia pulang. Ada yang begitu tuh, ada ya. Tu'ti man harama, kita mau ngasih sama orang yang betul-betul udah tahuan tuh pelitnya sama kita. Lah kalau kita mau ngasih sama orang yang udah ketahuan pelitnya sama kita, gedegnya sama kita, kita mau berbagi sama dia, apalagi kalau orang yang CS sama kita, kan begitu logikanya, bener gak? Itulah yang kemudian Rasulullah sampaikan, bahwa kalau kita mau ngasih sama orang yang udah jelas pelit sama kita aja, kita mau ngasih, berarti itu adalah salah satu jalan untuk Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut apa enggak? 2 menit lagi. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Engkau mau mengampuni orang yang sudah berbuat zalim kepadamu. Ya Allah, Pak. Penyakit kita ini begini, Pak. Betapa banyak orang yang lebih mengingat akan kesalahan padahal itu hanya 1 daripada 1000 kebaikan yang udah pernah dia lakukan untuk kita. Bener gak kira-kira? Kan banyak banget yang begitu tuh. Padahal ini dari kemarin buat Allah baiknya minta ampun sama kita, CS bener sama kita, cuman gara-gara 1 doang tuh dia bohong sama kita.
dia bohong. Caloan tanah sama Pama begitu. Caloan tanah kudunya waktunya laku dibagi dua, ini kagak. Dewek-dewekan aja. Kan kudu ujung-ujungnya kita ngapa tuh? Lo kesel pisan ya. Tapi sayang tuh Pak, kita itu lebih banyak ingat kesalahan satunya ketimbang 1000 kebaikan yang udah dilakukan sama dia. Bener kan? Betul apa ini kira-kira? Wa ta'fu amman zalama, kita mau mengampuni, kita mau memaafkan orang yang udah zalim sama kita. Kita kadang di jalan kan Masya Allah, wa ilaha illallah, romana kita jalan tuh udah punya kita aja tuh. Ada mama lewat, wa ilaha illallah, sen kanan belok kiri, ayo aja. Kan kita gitu ya. Ada mama sen kanan belok kiri, kita dia ngomel, lu gimana sih nek, lu gimana sih kok, lu kagak ngeliat apa, mata lu kotor kan, begitu kita marah-marah ya, bener nggak? Lah kalau dibalasin lagi sama dia kan, lah motor gua, yang nyicil gua, yang ngesen gua, tangan gua, ngapa lu, kan begitu ya? Kita nih wa ta'fu amman zalama, kita mau mengampuni orang yang udah jelas-jelas buat zalim sama kita, berbuat kesalahan sama kita. Yang ketiga kata Nabi, yaitu menyambung tali silaturahmi, wa tasilu amman qata'at. Kita mau menyambung tali silaturahmi yang jelas-jelas orang itu udah mutusin tali silaturahmi sama kita. Berapa banyak di antara kita, Pak? Pak. Kan kita sering banget tuh punya saudara, apalagi saudara tua, mohon maaf. Saudara tua kan romana pengen nguasain aja tuh segala-galanya. Biasanya gitu, ya kan? Punya kontrakan babak dijual sama dia, tanah engkongnya dijual sama dia. Orang dia yang paling tua kan biasa gitu. Iya. Kita tuh kadang-kadang wa ilaha illallah, itu abang nggak pernah main ke rumah kita, mutusin silaturahmi sama kita. Udah kita gedeg aja bawahnya sama dia tuh. Ada begitu ya? Ada. Lah jangan ngaji di sini kalau ada mah. Tuh kita tuh begitu. Ternyata Rasulullah sampaikan tuh, orang yang mau menyambung tali silaturahmi yang sudah memutuskan, maka subhanallah. Memang kadang kita mikir gini Pak, memaafkan itu lebih sulit daripada meminta apa kebalik. Coba dah bahasanya gimana coba dah. Hah? Memberi maaf lebih. Hah? Iya begitu dah pokoknya ya. Iya pokoknya begitu dah ya. Diartiin sendiri dah. Emang kan begitu benar ya? Kita itu kadang meminta maaf lebih sulit daripada memaafkan. Itu padahal jelas kita yang salah, boro-boro meminta maaf, merasa paling tua. Bener ya? Ya Allah. Makanya tuh orang yang ingin dimudahkan oleh Allah masuk surga, kata Nabi tadi 3 hal. Yang pertama apa tadi Pak? Lah, ngapa ya? Kita mau ngasih kepada orang yang udah jelas-jelas pelit sama kita. Yang kedua, mau memaafkan orang yang udah jelas-jelas zalim sama kita. Yang ketiga, kita mau menyambung tali silaturahmi yang udah jelas-jelas mutusin tali silaturahmi sama kita. Mudah-mudahan malam ini ngaji, kita tahu, kita paham ini hadis Rasul, ini ngingetin buat kita semua bahwa masuk surga itu gampang. Tinggal bagaimana kita mau apa kagak ngolah hati kita. Berapa banyak orang yang termakan egonya, termakan ambisinya, termakan kesombongannya, dan dia semua melupakan itu semua. Boro-boro mau temenan, boro-boro mau bersaudaraan, kan begitu ya? Bukan orang sini tapi bukan orang sono Pak, jauh, orang jauh ngajinya lagi di sini. Ya mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.